Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurnia. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, saya akan mempresentasikan tentang analisis risk and return saham dengan metode top-down. Langsung saja kita mulai. Di sini terdapat online presentasi. Yang pertama ada investasi, yang kedua ada ekonomi makro di Indonesia, yang ketiga ada analisis top-down approach, yang keempat analisis perusahaan, yang kelima ada valuasi saham, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengertian dari investasi. Investasi itu merupakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk dana yang akan dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh return di masa depan. Kemudian berikutnya, tujuan dari investasi. Tujuan dari investasi yang pertama yaitu untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. Tujuan yang kedua ada untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis. Berikutnya ada risiko investasi. Risiko investasi yang pertama yaitu capital loss. Capital loss merupakan risiko investasi saham yang sangat besar kemungkinannya dialami oleh para investor. Capital loss adalah kondisi di mana harga jual sebuah saham lebih rendah daripada harga jual beli. Yang kedua ada likuidasi. Risiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor saham tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Risiko yang ketiga yaitu ada suspensi, yaitu merupakan penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor. Pada saat sebuah saham disuspend, investor saham tersebut tidak dapat melakukan transaksi saham yang disuspend tersebut. Kemudian berikutnya ada tips dalam investasi. Tips yang pertama yaitu diversifikasi investasi. Ini merupakan investasi saham yang tentu memiliki risiko. Maka dari itu, lakukanlah diversifikasi investasi dengan cara jangan menaruh semua uang Anda di saham. Dengan begini, kita bisa bertahan apabila terjadi krisis di pasar saham tersebut. Tips yang kedua yaitu investasi saham merupakan jangka panjang, maka bersabarlah. Pengertiannya adalah kita harus membutuhkan waktu jangka panjang untuk bisa memperoleh keuntungan yang kita inginkan. Kemudian tips investasi yang ketiga ada enjoy dengan proses. Maksudnya adalah kamu tidak perlu melihat harga saham setiap hari dan tetap berpikirlah positif. Jika kamu merasa panik setiap melihat harga saham naik turun, maka kamu termasuk orang yang tidak menikmati proses investasi saham tersebut. Kemudian ada ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk menjelaskan perubahan ekonomi. Ini merupakan suatu sistem untuk menganalisa perubahan ekonomi di Indonesia yang dapat mempengaruhi pasar, perusahaan, serta masyarakat tentunya. Maka dari itu, analisa ekonomi makro sangatlah penting bagi suatu negara. Kemudian, ada tabel dari sumber idx.co.id berdasarkan dari tahun 2015 sampai 2019. Ada PDB dan juga inflasi. PDB tahun 2015 yaitu 4,8%, tahun 2016 5,0%, tahun 2017 sebesar 5,1%, tahun 2018 5,2%, tahun 2019 5,02%. Kemudian berikutnya ada inflasi. Inflasi pada tahun 2015 3,4%, pada tahun 2016 3,0%, pada tahun 2017 3,6%, pada tahun 2018 3,1%, pada tahun 2019 sebesar 2,7%. Berdasarkan tabel berikut, artinya telah menandakan bahwa setiap tahun menandakan naik dan turun. Kemudian berikutnya ada top-down approach.
Analisis top-down yaitu sebuah analisis yang akan dilakukan oleh investor untuk menentukan emiten yang akan diinvestasikan tentunya. Jika investor mampu melakukan analisis ini, maka investor dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Ada 3 pendekatan di dalam top-down approach. Yang pertama adalah analisis ekonomi dan pasar modal. Yang kedua ada analisis industri. Yang ketiga ada analisis perusahaan. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar modal, tujuannya yaitu membuat keputusan alokasi penginvestasian dana dalam bentuk saham, obligasi, maupun kas. Yang kedua, ada analisis industri, tujuannya yaitu tentukan jenis-jenis industri mana yang menguntungkan dan mana yang tidak berprospek baik ke depannya. Dan yang terakhir, analisis perusahaan mempunyai tujuan dengan menentukan perusahaan mana dalam industri terpilih yang berprospek baik. Berikutnya ada analisis perusahaan. Sebagai investor, kita harus menganalisa setiap perusahaan yang ingin kita investasikan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui perusahaan dalam keadaan bagus atau tidak untuk kita melakukan investasi tersebut. Terdapat banyak analisis perusahaan yang dapat kita pertimbangkan dalam memilih investasi saham. Contohnya yaitu analisa bisnis model perusahaan, laporan keuangan, hingga sampai dengan valuasi saham. Berikut adalah perusahaan emiten yang saya ambil. Yang pertama ada S Hardware Indonesia atau ACES, yang kedua Antam, yang ketiga Indofood, yang keempat Sampurna atau SGRO, yang kelima ada Unilever. Selanjutnya ada valuasi saham. S Hardware Indonesia merupakan sektor industri yang bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, dan juga investasi. Didirikan pada tanggal 3 Februari tahun 1995 dan didaftarkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 November 2007. Di sini bisa kita lihat beta dari ACES yaitu sebesar 1,464594,533. Kemudian ada monthly market return geometric average sebesar 100,30%. Kemudian annual market return atau RM sebesar 416850,13%. Selanjutnya ada risk free rate sebesar 5,77%. Selanjutnya ada cost of equity sebesar 6,73%. Portofolio dari ACES ini efisien. Kemudian berikutnya ada dividen sebesar 28,25 dan di bawahnya ada dividen growth sebesar 16,39%. Selanjutnya ada nilai intrinsik sebesar 488,38 dan nilai pasar sebesar 147,00. Rekomendasi under value. Di sini bisa kita lihat kurvanya. Di sini garis oranye merupakan harga dari IHSG dan yang garis berwarna biru merupakan harga dari ACES. Jadi harga IHSG lebih tinggi dibandingkan dengan harga ACES tersebut. Kemudian yang kedua ada Antam Tbk. Betanya yaitu 1,260043,411. Monthly market return geometric average-nya 100,30%. Annual market return-nya sebesar 416.850,13%. Risk free rate-nya sama juga sebesar 5,77%. Cost of equity 5,75%. Portofolionya efisien juga. Dividen sebesar 12,74%. Dividen growth 582,56%. Nilai intrinsik 1506,48. Nilai pasar 836,00. Rekomendasi dari saham ini yaitu under value. Lanjut ke grafiknya. Di sini bisa kita lihat garis oranye berada di atas garis biru. Ini menandakan bahwa harga IHSG lebih tinggi dibandingkan harga dari saham ANTM atau Antam. Kemudian yang ketiga ada Indofood CBP. Indofood mempunyai beta sebesar 0,23229946. Monthly market return geometric average sebesar 100,30%. Annual market return
sebesar 416.850,13%, risk free rate-nya sebesar 5,77%, cost of equity sebesar 9,69%, portofolionya efisien. Lanjut, dividen sebesar 137, dividen growth-nya minus 4,85%, nilai intrinsiknya 1345,31, sedangkan nilai pasarnya 10.894. Rekomendasi Indofood ini yaitu overvalue. Lanjut ke grafiknya, ICBP ini berada di posisi garis biru di atas, garis oranye di bawah. Ini artinya adalah harga ICBP lebih mahal dibandingkan harga dari IHSG tersebut. Kemudian ada Sampurna Agro Tbk. Dia mempunyai beta sebesar 0,196174673. Monthly market return geometric average sebesar 100,30%. Annual market return sebesar 416.850,13%. Risk free rate-nya sebesar 5,77%. Kemudian ada cost of equity sebesar 8,07% dengan portofolio efisien. Kemudian ada dividen sebesar 0,1, dividen growth-nya 12,40%, nilai intrinsiknya 1.269, dan nilai pasar 2.380. Rekomendasi saham SGRO yaitu overvalue. Saham Unilever. Yang terakhir yaitu ada saham Unilever. Di sini Unilever mempunyai beta sebesar 0,196174673. Monthly market return geometric average sebesar 100,30%. Annual market return-nya sebesar 416.850,13%. Risk free rate-nya 5,77%. Cost of equity-nya sebesar 3,15%. Portofolionya efisien. Kemudian selanjutnya ada dividen sebesar 1.205. Dividen growth-nya sebesar 12,79%. Nilai intrinsik sebesar 43146,66%. Nilai pasar sebesar 8.115. Dan rekomendasi saham ini under value. Berdasarkan grafik tersebut, kita bisa lihat harga UNVR berada di atas harga IHSG. Ini artinya harga saham UNVR lebih mahal dibandingkan harga IHSG tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu nilai pasar dan apa itu nilai intrinsik. Nilai pasar yaitu merupakan nilai saham di pasar yang ditentukan oleh harga saham di pasar tersebut. Sedangkan kalau nilai intrinsik itu dikenal sebagai nilai teoritis yang merupakan nilai saham sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan saya terhadap analisis data yang telah saya lakukan yaitu sebagai berikut. Investasi merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai prospek ke depan terhadap suatu perusahaan. Setiap investor melakukan investasi saham dengan tujuan untuk mendapatkan return. Di sisi lain, investor juga akan mendapatkan risiko tentunya. Karena dua hal ini saling berkaitan yang lebih sering kita sebut dengan risk and return. Untuk mengurangi risiko investasi saham, investor harus melakukan portofolio saham dengan melakukan transaksi pada banyak saham. Dengan begitu, kerugian yang berada di satu saham dapat ditutup dengan keuntungan yang berada pada saham yang lain. Berdasarkan hasil analisis portofolio di atas, 5 saham telah divaluasi dan menunjukkan bahwa saham ICBP dan SGRO berada di kondisi overvalue, sedangkan saham ACES, ANTM, dan WNVR berada di kondisi undervalue. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.